Pemain Fulham Kenny Tete perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Pemain Fulham Kenny Tete bakal memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Asumsi ini muncul karena pesepak bola yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu ini saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Lantas, apakah Kenny Tete bakal menjadi bagian dari gerbong pemain keturunan yang bakal menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada September tahun 2024? Kenny Tete tidak memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia sekalipun sang ibu berasal dari tanah air. Hal itu karena Kenny Tete sudah mencatatkan 14 caps bersama timnas Belanda senior. Sesuai aturan FIFA, seorang pemain yang telah mengemas lebih dari 3 caps bersama tim nasional senior, takkan diizinkan pindah ke tim nasional lain. Kenny Tete yang kini berusia 28 tahun, mencatatkan debut bersama timnas Belanda senior pada 2015. Saat itu, pemain yang biasa bermain sebagai fullback kanan ini mentas selama 90 menit saat Belanda menang 2-1 atas Kazakhstan di kualifikasi Piala Eropa 2016 pada tanggal 10 Oktober tahun 2015. Setelah itu, Kenny Tete dipanggil timnas Belanda untuk tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia, Piala Eropa hingga laga uji coba. Aksi terakhir Kenny Tete bersama timnas Belanda tersaji pada tanggal 24 Maret tahun 2021 saat Belanda kalah 2-4 dari Turki di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Pasca kekalahan itu, Kenny Tete sempat 2 kali dipanggil saat Belanda menang 2-0 atas Latvia dan menggilas Gibraltar 7-0. Namun ia hanya duduk di bangku cadangan. Kesimpulannya, Kenny Tete sudah tak bisa memperkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, harus mengalihkan bidikan ke pemain lain di posisi fullback kanan yang kualitasnya tidak kalah dari Kenny Tete. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, bisa dijadikan bidikan dan berpotensi memperkuat timnas Indonesia suatu saat nanti. Kevin Dix baru-baru ini saling follow di Instagram dengan Erick Thohir. Jika Kevin Dix bisa dinaturalisasi, pesepak bola 27 tahun itu dapat diandalkan untuk mengawal sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Bahkan bukan tak mungkin, Kevin Dix mendarat di Indonesia pada September tahun 2024. Karena itu, menarik menanti kabar baik yang segera menerpa timnas Indonesia. Vietnam hujat perkembangan timnas Indonesia yang didasari pemain naturalisasi. Jepang, Indonesia naik level. Tantangan berat menanti timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang puji keteguhan Indonesia. Di grup C, Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim papan atas seperti Australia, Arab Saudi, China, Bahrain, dan Jepang. Menghadapi lawan-lawan tangguh ini tentu bukan tugas yang mudah bagi skuad Garuda, sehingga PSSI perlu memperhatikan banyak hal agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal. Nah, baru-baru ini Jepang baru saja memuji tekad Indonesia yang berhasil membuat skuad Garuda dapat tampil hingga melewati para rivalnya di ASEAN. Ini tentunya terbukti berkat langkah yang diambil PSSI untuk memperkuat skuad, mulai dari merekrut pemain diaspora berbakat, hingga memaksimalkan fasilitas tim. Timnas Indonesia tidak luput dari perhatian lawan-lawannya. Timnas Jepang, salah satu lawan terkuat di grup ini, memberikan pandangan mereka terkait potensi Indonesia. Ritsu Doan, pemain timnas Jepang yang juga bermain untuk SC Freiburg, mengakui potensi Indonesia. Menurutnya, meskipun tantangan besar menanti, Indonesia memiliki peluang untuk melaju dari babak penyisihan grup. Ada kemungkinan Indonesia lolos dari babak penyisihan grup ini. Tetapi menurut saya ini bukan waktunya melihat terlalu jauh ke depan, ujar Ritsu Doan dalam wawancaranya dengan Soccer King. Kapten timnas Jepang, Wataru Endo,
juga menekankan pentingnya tidak meremehkan Indonesia. Ia mengakui bahwa level tim-tim Asia terus meningkat, dan Jepang harus fokus mencapai hasil terbaik di babak kualifikasi. Kami kalah di sana, Piala Asia, karena level tim-tim Asia telah meningkat. Saya yakin orang akan bertanya, bisakah kami memenangkan babak kualifikasi ini? Tapi, satu-satunya cara untuk membalikannya adalah dengan hasil, tegas Endo dalam wawancara yang dilansir oleh Geki Saka JP. Sementara itu, dari kubu Vietnam, terdapat komentar negatif terkait penggunaan pemain naturalisasi oleh timnas Indonesia. Beberapa pihak di Vietnam menyindir bahwa Indonesia terlalu bergantung pada pemain-pemain naturalisasi untuk memperkuat timnya. PSSI menanggapi kritik tersebut dengan tegas. Menurut mereka, pemain naturalisasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari timnas Indonesia, dan kontribusi mereka sangat dihargai. Mempertegas bahwa pemain naturalisasi tetaplah bagian dari keluarga besar Indonesia. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 memang akan menjadi ujian berat, tetapi dengan dukungan penuh dari PSSI dan semangat juang para pemain, peluang untuk bersaing tetap ada. Respon positif dari lawan-lawan seperti Jepang menunjukkan bahwa Indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi dorongan besar bagi timnas Garuda dalam menghadapi tantangan ini. Semoga perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat memberikan hasil terbaik bagi bangsa. Striker Liga Eropa ikut puji kemenangan bersejarah timnas Indonesia atas Argentina. Keberhasilan timnas Indonesia U20 mengalahkan Argentina pada laga perdana Seoul Earth on Ice Cup 2024 mendapat sorotan sejumlah pihak termasuk pemain keturunan di Eropa. Seperti diketahui, timnas Indonesia U20 mengawali langkah di Seoul Earth on Ice Cup 2024 dengan positif usai menang tipis 2-1 atas Argentina. Bertanding di Stadion Mokdong, Korea Selatan, Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024. Lalu, skuad Garuda Muda sukses comeback setelah tertinggal lebih dulu. Namun, anak-anak asuh Indra Syafri yang bermain lebih berani pada babak kedua, akhirnya mampu membalikkan skor menjadi 2-1. Masing-masing gol timnas Indonesia dicetak oleh sundulan Kadek Arel pada menit ke-75 dan penalti Maouri Ananda pada menit ke-79. Sukses comeback dan raih kemenangan melawan Argentina, sontak keberhasilan timnas Indonesia U20 mendapat sorotan termasuk striker Liga Belanda, Jens Raven. Pemain keturunan yang tak dipanggil timnas Indonesia U20 di ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024 tersebut turut memberikan selamat kepada rekannya. Pencetak gol terbanyak buat timnas Indonesia U20 di Piala AFF U19 2024 tersebut memberikan pujian kepada Kadek Arel dan kolega di media sosial resminya. Dalam postingan Instastory-nya, Jens Raven merasa bangga dengan timnas Indonesia dan menuliskan, "Mantap bos." Sebagai informasi, Jens Raven merupakan salah satu pemain keturunan yang jadi pilar timnas Indonesia U20 di Piala AFF U19 beberapa waktu lalu. Total dari 5 pertandingan yang dijalani, Jens Raven mampu mencetak 4 gol dan turut membantu Garuda Muda akhiri puasa gelar di Piala AFF U19. Meski tampil memukau, namun dirinya absen di ajang Earth on Ice Cup 2024 dan baru akan kembali perkuat timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Asia U20. Sementara itu, setelah menghadapi Argentina, di pertandingan berikutnya anak asuh Indra Syafri tersebut bakal menghadapi Thailand pada Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. Kemudian, di pertandingan terakhir, timnas Indonesia akan melawan tuan rumah Korea Selatan pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024 mendatang.